Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Ayah bunda, anak-anakku yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa kita tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tergolong di golongan orang-orang yang berpuasa bukan hanya puasa lapar dan haus saja, tetapi betul-betul segala sesuatu yang ada pada diri kita ikut berpuasa sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji kembali hal yang terkait dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Yaitu yang pertama, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang makruh dikerjakan ketika puasa. Kemudian orang-orang yang boleh tidak melaksanakan puasa, dan yang terakhir nanti kita akan coba mengenal hal-hal yang membatalkan puasa kita. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang makruh dikerjakan ketika puasa, terlebih dahulu kita harus paham dulu apa arti makruh di dalam ilmu fikih. Arti makruh di dalam ilmu fikih itu apabila kita kerjakan pekerjaan tersebut tidak apa-apa, tapi bila kita tinggalkan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti makruh dalam ilmu fikih. Hal yang makruh kita kerjakan, yang pertama berbekam. Apa itu berbekam? Berbekam yaitu mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita, itu berbekam. Jadi hal ini makruh dilakukan menurut beberapa pendapat dari beberapa ulama. Kemudian hal makruh yang dikerjakan juga yang kedua adalah mengulum atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Itu tidak ditelan tetapi sebatas mengulum saja. Apapun itu apabila kita lakukan itu suatu perbuatan yang makruh. Yang ketiga, merasakan atau mencicipi makanan dengan lidah. Kenapa ini perbuatan yang makruh? Nanti hal ini bisa terjerumus kepada sesuatu yang membatalkan puasa. Rasa dari apa yang kita rasakan di lidah akan masuk ke dalam perut kita, itu bisa membuat puasa kita menjadi batal. Kemudian yang keempat, memakai wangi-wangian yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hal-hal yang berlebihan. Sampai memakai wangi-wangian yang berlebihan pun juga dimakruhkan di dalam bulan puasa Ramadan ini. Kemudian yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi. Ini makruh dilakukan. Kalaupun kita ingin bersiwak atau menggosok gigi, maka bisa dilakukan setelah kita makan sahur atau sebelum azan berkumandang, azan subuh berkumandang. Kemudian berkumur-kumur, tentu saja berkumur-kumur ini makruh dilakukan, tetapi di luar kumur wudu. Kalau wudu sholat tidak apa-apa, tapi hanya berkumur-kumur dengan tujuan hanya berkumur-kumur saja, ini tidak boleh.
Yang ketujuh, membayangkan bersetubuh. Kemudian ini yang penting, tidur terlalu lama, ini makruh hukumnya. Hadis yang mengatakan naumatus shaimu ibadatun, ini merupakan suatu hadis yang palsu. Karena puasa Ramadan itu tetap semuanya aktif menjalankan, mengejar pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasanya hanya sahur, tidur, sholat zuhur, tidur kembali, ini makruh hukumnya, tidak boleh. Tapi kita harus mengisi hari-hari puasa kita dengan sunnah-sunnah atau hal-hal yang telah dituntunkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kiasan dari tidur terlalu lama juga, misalnya bisa kita kiasan di main HP terlalu lama. Jadi kita tidak membaca Al-Quran, tidak melaksanakan sunnah-sunnah, kita hanya tidur terlalu lama. Ini merupakan suatu yang makruh. Dan yang terakhir, ghibah. Ghibah ini bisa membicarakan orang lain. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ini suatu yang makruh, bahkan ada ulama yang mengatakan ini merupakan suatu yang membatalkan puasa. Anak-anakku, ayah bunda yang saya hormati, setelah kita tadi membahas sedikit tentang hal-hal yang makruh, sekarang kita kembali ke ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi puasa merupakan kewajiban. Kemarin sudah kita bahas tentang syarat sahnya puasa, syarat orang-orang yang berpuasa itu bagaimana. Nah, sekarang orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa itu siapa saja? Yang pertama, idza kuntum maridon, yaitu orang-orang yang sedang sakit, tapi sakitnya itu ada harapan untuk sembuh. Sakit yang apabila dia berpuasa itu akan mengakibatkan sakitnya akan parah. Nah, bagi orang-orang yang demikian, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, para musafir, orang-orang yang dalam berpergian, tetapi berpergiannya bukan untuk maksiat, tapi betul-betul berpergian karena suatu kebutuhan yang mendesak, karena Allah Subhanahu wa taala ditakutkan dengan dia berpuasa maka akan mengganggu dari perjalanan tersebut, maka orang ini boleh tidak berpuasa, tapi alangkah baiknya untuk tetap melaksanakan puasa. Kemudian yang terakhir adalah wanita yang sedang hamil atau yang menyusui. Wanita yang sedang hamil atau lagi menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang sedang sakit tapi ada harapan sembuh, para musafir dan wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi mereka wajib mengganti puasanya pada hari lain, atau bisa kita sebut dengan qadha puasa. Hal ini wajib dilaksanakan sebelum waktunya, sebelum datang Ramadan yang akan datang. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa lagi, yang keempat adalah orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut. Orang yang sudah tua renta, tidak kuat lagi, yang tidak kuat untuk berpuasa, maka orang-orang tua seperti ini boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah orang yang sakit, yang berkepanjangan, tapi sakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau yang pertama tadi wajib qadha. Nah, dua golongan orang ini, orang yang umurnya sudah usia lanjut dan orang yang sakit yang berkepanjangan tidak ada harapan untuk sembuh, maka orang ini tidak diwajibkan mengqadha puasanya di hari lain, tetapi wajib baginya membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu adalah memberi makanan kepada fakir miskin berupa 3/4 beras, atau berupa makanan pokok
beserta lauk pauknya. Jadi ada 5 orang-orang yang tidak berpuasa. 3 yang pertama itu wajib qadha, yaitu orang yang sedang sakit ada harapan sembuh, orang yang musafir, dan terakhir wanita yang sedang hamil atau menyusui. Dan yang kedua tidak wajib qadha tetapi wajib fidyah, yaitu orang yang umurnya sudah mencapai usia lanjut, orang yang sakit yang berkepanjangan yang tidak ada harapan sembuh baginya. Anak-anakku, ayah bunda yang berbahagia, dan yang terakhir kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tentu saja hal yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum, tapi dengan sengaja. Kalau itu tidak kita sengaja, itu bukan merupakan yang membatalkan puasa. Makan dan minumnya itu hanya dengan sengaja. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri atau ijma' pada siang hari. Orang suami istri yang berhubungan pada siang hari ini wajib kifaroh, wajib membayar atas perbuatannya. Yang pertama kifarohnya tentu saja dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya, budak. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi budak, maka kalau tidak ada lagi, maka dia wajib mengganti puasanya selama 60 hari atau 2 bulan secara berurutan. 1 hari tidak puasa, maka puasanya diulangi lagi. Kemudian yang ketiga, dia harus memberikan 60 orang fakir miskin makanan. Itu hukuman bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Sungguh sangat berat apa yang telah ditetapkan oleh agama. Kemudian hal yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu muntah yang dengan sengaja atau dibuat-buat. Misalnya kita memasukkan jari kita ke dalam tenggorokan supaya kita muntah. Karena muntah itu membuat kita segar kembali, maka muntah yang disengaja atau dibuat-buat ini membatalkan puasa. Tetapi kalau kita misalnya di dalam suatu perjalanan kita muntah di dalam keadaan puasa, itu tidak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah hilang akal atau gila atau sakit jiwa. Ketika berpuasa tahu-tahu datang penyakit gila kepada seseorang, maka puasanya itu batal. Kemudian yang kelima, keluarnya darah haid atau nifas bagi wanita yang sudah dewasa. Kemudian yang keenam, keluar mani dengan disengaja. Ini akibat dari memandang lawan jenis dengan nafsu birahi. Dan yang terakhir, hal yang membatalkan puasa yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Gimana pun puasanya, baik itu puasanya, ibadahnya yang lain, kalau dia murtad maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ayah bunda, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghindari hal-hal yang makruh kita lakukan di dalam puasa. Kemudian juga kita bisa menghindarkan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nur al-hilal أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما